Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Perkenalkan, nama saya Dani India Suti Suryaningrum, mahasiswa PPG Dajab kategori 2 tahun 2022. Berikut selamat menyaksikan video PPL saya pada PPG ini. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan ketua kelasnya boleh memimpin berdoa dulu. Terima kasih kepada ketua kelas. Hari ini adakah yang tidak hadir? Ada. Saya absen dulu ya. Intan Karisma hadir. Avita Serli Indrawati hadir. Ajeng Dwi Agustin, Sylvia Dwi Lestari, Siska Ayu Indah Ramawati, Yatima, Yohana Egi, Yolanda Estevin sakit. Sudah berapa hari sakitnya? 1 bulan. Berarti 1 bulan ini sudah tidak masuk. Ya. Sudah kalian jenguk kah? Ya. Sakit apa kira-kira? TBC. TBC-nya sampai 1 bulan ya? Lebih. Oh, ada sesaknya. Oh ya, saya ingat dulu waktu di kelas agak sesak ya. Zulfa Ainun yang terakhir ada. Berarti hari ini yang tidak masuk adalah Yolanda dan 2 anaknya izin. Yeah. Karena tadi sudah saya absen, mungkin barangkali kelas kalian ada sampah, bisa dibuang dulu. Lihat di laci-lacinya. Okay. Boleh dibuang dulu supaya tidak mengganggu. Kita kan sekolahnya sudah ini ya. Sudah adiwiyata ya, jadi boleh dibuang sampahnya biar cinta lingkungan. Oke, ada sampah yang masih tertinggal kah? Tidak ada. Nah, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, hari ini kita sebelum memulai pembelajaran kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Silakan boleh berdiri. Saya play. Di sanalah aku berdiri, jadikanku Indonesia kebangsaan. Terima kasih, boleh duduk kembali. Oke. Oke, boleh dilihat slide-nya ya. Jadi hari ini bertemu lagi dengan saya di mata pelajarannya adalah praktikum akuntansi perusahaan dagang kelas 12 AK dengan kompetensi dasarnya adalah menganalisis transaksi penyesuaian
pemakaian suplis, biaya depresiasi aset tetap, pembebanan biaya sewa, biaya asuransi, biaya bunga, biaya kerugian piutang, penyesuaian pendapatan bunga, pembuatan rekonsiliasi bank dan koreksi fiskal. Yang kedua adalah kalian nanti melakukan pencatatan transaksi penyelesaian, pemakaian suplis, biaya depresiasi aset tetap, pembebanan biaya sewa, biaya asuransi, biaya bunga, biaya kerugian piutang, penyesuaian pendapatan bunga, dan pembuatan rekonsiliasi bank serta koreksi fiskal. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kalian nanti bisa mengidentifikasi jenis-jenis transaksi penyesuaian yang sesuai dengan sebuah laporan keuangan perusahaan dagang. Kalau sampean dulu kan kelas 10 kan perusahaan jasa ya. Kelas 2 itu ada perusahaan dagang juga, tapi karena kalian prakerin, jadi nanti kita sambungkan di kelas 12 ini di semester 1. Yang berikutnya adalah mengklasifikasikan transaksi penyesuaian yang sesuai dengan sebuah laporan keuangan perusahaan dagang. Menganalisis kesesuaian antara ayat jurnal penyesuaian dengan laporan keuangan, mencatat transaksi penyesuaian ke dalam jurnal penyesuaian, dan juga mendesain. Jadi yang terakhir adalah kalian nanti bisa mendesain jurnal penyesuaian yang sesuai dengan laporan keuangan sebuah perusahaan dagang. Itu tujuan pembelajarannya. Berikutnya adalah, nah ada pertanyaan, apa sih kira-kira fungsi dan tujuan kita dalam membuat jurnal penyesuaian? Kalau misalnya kita menyusun laporan keuangan itu kan di dalam langkah ketika mau menuju ke laporan keuangan pasti kita harus membuat yang namanya jurnal penyesuaian. Nah, fungsinya itu buat apa sih kira-kira? Untuk menyesuaikan transaksi. Boleh lebih jelas lagi? Ada yang bisa menjelaskan lebih jelas lagi? Untuk menyesuaikan transaksi yang sebelumnya, atau bisa juga dikatakan jurnal penyesuaian itu fungsinya adalah untuk menyesuaikan transaksi-transaksi ketika ada kesalahan dalam pencatatan atau kesalahan dalam menghitung. Dan biasanya karena kita kan kalau membuat laporan keuangan itu kan ada yang namanya human error ya. Terkadang mungkin karena kita mengerjakannya itu dalam waktu yang singkat, misalnya hari ini harus dikumpulkan, sedangkan transaksinya belum kita sesuaikan. Nah, itu biasanya karena ada human error, makanya kita harus membuat jurnal penyesuaian. Tujuan dan fungsinya jurnal penyesuaian itu tersebut. Nah, untuk hari ini, pembelajaran kita hari ini, pembelajarannya adalah menggunakan project based learning. Jadi kalau kalian sebelumnya itu kan kalian mengerjakan laporan keuangan yang sudah Bapak Ibu Guru sediakan. Jadi ada lembar kerja tugas, di situ sudah ada misalnya namanya adalah PT Sejahtera, PT Sentosa. Di situ kan kalian dikasih studi kasus, habis itu kan disuruh mengerjakan. Nah, untuk hari ini berbeda dengan yang sebelumnya, kalian nanti membuat bajunya sudah wangi, sudah bersih. Nah, itu berarti mereka perusahaannya jasa. Terus berikutnya adalah kalau di inkubator bisnis, di situ adalah menjual makanan ringan. Terus ada ATK ya? Ada baju seragam juga ada baju olahraga dan lain sebagainya. Nah, itu kan tidak memproduksi sendiri. Jadi mereka beli di supplier, habis itu dijual ke kalian semuanya. Nah, terus berikutnya ada kita juga sekolahnya punya kafe, Privat Sky Park. Nah, itu di situ kan memproduksi ya, menjual sebuah makanan. Kalau makanan yang dijual di sana itu kan ada yang membuat sendiri, tapi juga ada yang beli terus dijual lagi. Nah, jadi untuk kafe itu bisa juga tergolong ke dalam perusahaan manufaktur. Nah, jadi perusahaan dagang itu contohnya adalah yang jual ATK seperti Inbis. Kalau misalnya di luar sekolah, kira-kira jualan apa kira-kira? Sembako ya. Ada yang ibunya atau ayahnya di rumah buka toko
Ada. Nah, toko jualannya kan macam-macam ya. Tapi kan nggak buat sendiri kan ya. Nah, itu perusahaan dagang. Jadi seperti toko di rumah kalian. Jadi itu toko di rumah. Selain toko juga jual ATK. Selain itu perusahaan dagang contohnya ini, saya pernah ke Indomaret kan ya. Nah, itu tergolong perusahaan dagang atau bukan? Dagang. Selain itu apa lagi? Samen toko buku. Samen kan sekarang bawa HP nih. Nah, belinya di Nah, itu berarti tergolong ke dalam dagang. Jadi contohnya perusahaan dagang itu yang pertama inkubator bisnis. Contohnya, terus yang kedua Indomaret, konter, toko sembako, toko baju, toko sepatu, toko tas. Biasanya kalau cewek-cewek kan sukanya itu ya, tas, baju, toko skincare, lupa. Di sini kan cowoknya cuma satu ya. Tapi cowok kan boleh ya pakai skincare ya? Oh boleh. Nah, jadi itu contohnya perusahaan dagang, ada toko baju, sepatu, skincare, sembako, ATK, Indomaret dan lain sebagainya. Itu contohnya. Jadi nanti sampean membuat jurnal penyesuaian. Nah, di sini langkah-langkahnya mengerjakan proyek adalah proyek ini dikerjakan secara berkelompok yang terdiri dari 6 orang karena jumlahnya siswanya adalah 36, jadi dibagi 6. Nanti silakan dipilih sendiri anggota kelompoknya yang biasanya sampean kelompokan di pertemuan sebelumnya. Setelah itu setiap kelompok mendesain sebuah laporan neraca saldo awal. Kalau misalnya kita membuat jurnal penyesuaian kan kalau nggak ada neraca saldo awalnya kan nggak mungkin bisa ya. Dari mana kita bisa menyesuaikan? Karena di situ harus terkaitnya dengan akun. Nah, yang ketiga adalah jenis perusahaan dagangnya tadi boleh milih mau jualan skincare kah, mau beli tas atau apa, itu terserah, silakan didiskusikan dengan kelompok kalian. Nah, yang keempat tutupannya. Yang keempat, nanti saya bagikan LKPD, habis kalian kerjakan, nanti kalian bisa di-scan. Tahu ya, bisa pakai cam scanner atau dan lain sebagainya, itu dirupakan sebuah file PDF. Kalau nggak bisa file PDF, difoto aja nggak apa-apa. Difoto di kamera, nanti dikumpulkan di grup kelas. Di grup WA itu kan kita ada ya. Nanti sampean kasih keterangan kelompok berapa gitu. Nah, sebelum kalian berkelompok, silakan coba HP-nya diarahkan ke layar. Membagi kelompok, merencanakan jenis entitasnya, dan mencatat jurnal penyesuaian. Setelah itu, besok pertemuannya adalah kalian mempresentasikan hasil kerja kalian, gitu. Oke. Ada yang ditanyakan, ada yang tidak jelas kah? Jelas. Boleh dikerjakan. Membuat jurnal penyesuaiannya mau berapa ayat itu terserah kelompok kalian masing-masing. Mau 3, mau 10, mau berapa? Boleh.
mempresentasikan sedikit aja hasilnya? Dari kelompok berapa yang sudah selesai? Kelompok 2, oke boleh. Dibacakan aja kelompok 2. Dijelaskan neraca saldonya apa. Terus jurnalnya cuma satu aja nggak apa-apa. Oke, jurnalnya. Nanti besok dilanjutkan presentasinya besok yang lengkap ya. Oke. Di sini aja Mbak, di sini aja. Nggak, dikit aja cuma 2 aja nggak apa-apa. Oke. Ya, ya. Neraca saldo sebelum penyusutan PT ATK Abadi neraca saldo sebelum penyusutan disesuaikan per tanggal 31 Desember 2021. Nomor akun 101 kas debit 5 juta. Nomor akun 401 persediaan barang dagang debit 5 juta. Nomor akun 504 nama akun beban listrik air debit 400.000. Ayat jurnal penyesuaian penyusutan persediaan toko 5% dari harga perolehan. Jurnal penyesuaian 31 Desember beban penyusutan persediaan toko pada akumulasi penyusutan persediaan toko sebesar 250.000 diperoleh dari neraca saldo persediaan toko sebesar 5 juta disusutkan 5% yaitu 250.000. Oke. Itu presentasi sedikit dari kelompok 2. Yang lainnya nanti bisa menyusul besok buat presentasinya. Kelompok 2 terima kasih. Boleh duduk, boleh tepuk tangan buat kelompok 2. Oh, nggih, nggih. Nggih, sudah ya anak-anak? Sudah dikumpulkan semuanya? Sudah. Nah, sebelum saya akhiri, halo, kelompok 3. Sebelum saya akhiri, hari ini kita belajar mengenai jurnal penyesuaian. Yang pertama kalian lakukan adalah membuat neraca saldo awal. Yang kedua, penyesuaian. Terus yang ketiga, membuat jurnal penyesuaian. Nah, karena waktunya cuma terbatas, hari ini saya akhiri. Besok kalian bisa mempresentasikan hasil belajar kalian hari ini di kelas ini juga. Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.